Hi everyone, welcome to my video on YouTube. This video is going to explain sentence in English. Pada video ini saya akan menjelaskan kalimat dalam bahasa Inggris bagian pertama, subject. Normal sentence pattern in English. Pola normal kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dari subject, verb, complement, dan modifier. Sebagai contoh, Ruby and I read a newspaper every morning. Ruby and I di sini sebagai subjek, read sebagai verb, a newspaper sebagai complement, and every morning sebagai modifier. Contoh kedua, she cooked noodle last night. Kata she sebagai subjek, cooked sebagai verb, noodle sebagai complement, dan last night sebagai modifier. Pada video ini kita hanya akan membahas subjek, sedangkan pembahasan mengenai verb, complement, dan modifier akan kita bahas pada video selanjutnya. Mari kita mulai. Subject. The subject is agent of the sentence in the active voice. Subjek adalah agen dari kalimat aktif. It is the person or thing that performs or is responsible the action of the sentence. Subjek bisa berupa orang atau benda yang bertindak atau bertanggung jawab terhadap tindakan dalam kalimat. And normally precedes the verb. Dan normalnya, subjek mendahului kata kerja. Perlu diingat, every sentence in English must have a subject. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris wajib memiliki subjek. Kind of subject. Jenis subjek. The first, a single noun. The second, a noun phrase. And the third, pronoun. Mari kita bahas satu persatu. Jenis pertama, a single noun as subject, atau kata benda tunggal sebagai subjek. Contoh pertama, cake is delicious. Kue sangat enak. Dalam kalimat ini, kata cake merupakan single noun yang bertugas sebagai subjek kalimat. Contoh kedua, coffee contains caffeine. Kopi mengandung kafein. Pada kalimat ini, coffee merupakan single noun yang bertugas sebagai subjek kalimat. Jenis yang kedua, a noun phrase as subject. Noun phrase is a group of words ending with noun. Noun phrase atau frasa kata benda adalah sekumpulan kata yang diakhiri dengan kata benda. Contoh pertama, the glass is on the table. The glass merupakan noun phrase yang artinya gelas di atas meja. Contoh kedua, that new grey house is Emma's. Artinya, rumah abu-abu baru itu adalah milik Emma. Pada kalimat ini, that new grey house merupakan noun phrase dan merupakan subjek kalimat. Jenis subjek yang ketiga, a pronoun as subject. Pronoun artinya kata ganti. Contoh pertama, she looks at the big building. Dia melihat kepada bangunan yang besar. She di sini sebagai pronoun dan juga sebagai subjek kalimat. Contoh kedua, we watch a movie at the local theater. We di sini sebagai subjek sekaligus sebagai pronoun. Artinya, kami melihat film di lokal bioskop atau bioskop lokal. Contoh yang ketiga, it is hard to find a cheap house. Sangat sulit untuk menemukan rumah yang murah. Pada kalimat ini, it is something special atau ada sesuatu yang spesial, yaitu pada kata it, di mana kata it ini merupakan pronoun atau kata ganti, namun dia tidak merujuk kepada suatu hal apapun. Di dalam kalimat ini terdapat pula yang dinamakan sebagai impersonal verb, sehingga kata it ini merupakan subject of impersonal verb. Dalam kalimat ini, impersonal verbnya yaitu adalah is. Berikutnya,
Ada pula yang disebut sebagai pseudo subjek atau subjek semu. Dalam beberapa kalimat, subjek asli tidak muncul pada posisi normal subjek. Ingat di awal bahwa posisi normal subjek itu berada di depan verb atau kata kerja. Namun pada kalimat yang memiliki pseudo subjek, the real subject atau subjek asli tidak muncul di depan verb, melainkan setelah verb atau kata kerja. Contoh, there was a flood in this town last month. Dalam kalimat ini, there bukan merupakan real subject, namun there merupakan dummy subject. Sedangkan the real subject atau subjek asli adalah a flood. Jika dirubah dalam kalimatannya, maka menjadi was there a flood in this town last month? Contoh yang kedua, there are many books in the library. Pada kalimat ini, there juga bukan merupakan real subject. Namun, there di sini bertindak sebagai dummy subject atau subjek semu. Sedangkan subjek aslinya adalah many books. Dan jika dirubah kalimatannya, maka akan menjadi are there many books in the library? Oke, sekian video dari saya mengenai kalimat dalam bahasa Inggris. Untuk kalimat dalam bahasa Inggris part 2 atau bagian kedua, klik the link in the description. Oke, see you on the next video. Bye-bye.